Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8. Ulangan, ya, di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-18a, ya. Saya bacakan di sini. Ulangan pasal ke-8 ayat yang ke-18a. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita ingat kepada Tuhan Allah kita, bahwa Dialah yang memberi kekuatan untuk kita mendapatkan kekayaan. Ketika kita mendapatkan kekayaan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Setiap hari Minggu kita beribadah, kita beri kolektor, kita berikan persembahan kebaktian. Kalau orang dunia katakan, nek medit berbagi, jadi ini yo infus. Loh, orang dunia saja sudah mengatakan, nek medit berbagi, jadi ini yo infus. Artinya apa? Masuk rumah sakit. Wong dia nggak mau berbagi kepada sesama, tidak mau berbagi kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Akhirnya jadinya infus. Dia masuk rumah sakit. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Dan di sini dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Pada saat pagi hari ini, kita betul-betul diingatkan oleh Tuhan, supaya kita setiap datang ke gereja, jangan dengan tangan yang hampa, tapi berilah persembahan pada Tuhan. Bawalah persembahan senantiasa kepada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan limpahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu tidak akan kekurangan, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan akan semakin ditambah berkat-Nya. Kemudian yang ketiga adalah persembahan buah sulung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Persembahan buah sulung itu apa? Persembahan buah sulung itu adalah persembahan hasil pertama Bapak Ibu Saudara bekerja. Itu dipersembahkan pada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara punya anak-anak, ajarkan kepada mereka. Jangan lupa buah sulung berikan kepada Tuhan. Gaji yang pertama berikan kepada Tuhan. Maka pekerjaan tanganmu semakin hari akan semakin diberkati oleh Tuhan. Ketika kita memberikan gaji kita yang pertama, hasil kita yang pertama untuk Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan turun tangan untuk membela Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Marilah kita baca di dalam Keluaran pasalnya ke-22 ayatnya ke-29. Kita baca di dalam Keluaran pasalnya ke-22 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu boleh dengarkan. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung dari anak-anakmu lelaki, haruslah kau persembahkan kepadaku. Ya, hasil gandummu yang sulung, hasil anggurmu yang sulung, yang pertama, hasil gajimu yang sulung, yang pertama. Tuhan katakan jangan lalai
dipersembahkan kepada Tuhan. Ini bukan kata Pak Supri, tetapi ini kata firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dengan apa kata firman Tuhan. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu yang sulung. Artinya yang pertama. Jadi jelas, hasil yang pertama adalah hasil buah sulung itu kita sembahkan kepada Tuhan. Dan di dalam Keluaran 13 ayat 12 di sini ditekankan lebih jelas lagi. Di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya akan bacakan di dalam Keluaran pasalnya ke-13 ayat yang ke-12. Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terlebih dahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Maka haruslah engkau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu. Apapun itu. Bapak Ibu punya kambing yang lahir pertama, berikan pada Tuhan. Maka nanti kambing Bapak Ibu Saudara terkasih semakin beranak pinak banyak sekali. Lihat, ketika kita mempersembahkan hasil pekerjaan kita, jerih payah kita pertama kali ini kita berikan kepada Tuhan, maka pekerjaan tangan kita semakin hari akan semakin diberkati oleh Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan. Maka ketika kita percaya dan yakin akan firman Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan campur tangan di dalam setiap permasalahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah persembahan syukur. Persembahan syukur ini penting. Ketika kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan, jangan lupa kita senantiasa mengucap syukur. Ketika kita dilimpahkan berkat kita kepada Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Ini penting. Terkadang-kadang kita lupa. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita lupa untuk bersyukur. Bersyukurlah apa yang kita terima. Baik itu besar, baik itu kecil. Ketika kita bersyukur dan kita mensyukuri, maka Tuhan akan limpahkan berkat-berkat itu kepada kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Ya. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Setiap hari kita diberkati oleh Tuhan.
Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih bahwa Tuhan Engkau baik, bahwa Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam hidupku, bahwa senantiasa kesehatan Engkau sertakan di dalam hidupku. Ucapkan syukur itu. Maka lagu ini mengatakan, ku bawa korban syukurku ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mengucapkan syukur, maka hidup kita senantiasa akan rasa damai, akan rasa tenang, akan rasa bersukacita, karena kita mensyukuri setiap apa yang kita terima, baik itu besar, baik itu kecil, akan kita syukuri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan membaca satu ayat lagi di dalam Mazmur. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-50, Mazmur yang ke-50 ayatnya yang ke-23. Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Saya bacakan. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan memperlihatkan kepadanya. Puji nama Tuhan. Ayat ini sungguh luar biasa. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Aku di sini adalah maksudnya adalah Allah, aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang jujur jalannya? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mempersembahkan syukur kita sebagai korban, ia memuliakan Allah. Kita memuliakan Allah. Dan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Akan diperlihatkan. Artinya apa? Setiap jalan kita, setiap langkah kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Kita senantiasa akan mendapatkan satu keselamatan kemanapun kita pergi, karena Tuhan akan menuntun jalan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini tidak perlu kami perpanjang lebarkan lagi. Semoga firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat damai sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Akhirnya saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Glory, glory, glory. Haleluya.